Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil akram, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. APT Zilhadia MSI, para wakil dekan, kepala bagian tata usaha, para kepala subbagian Fakultas Ilmu Kesehatan, para kepala program studi dan sekretaris program studi, kepala laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan, para dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak lupa pula yang juga saya hormati Kepala Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Kiai Haji Ahmad Shadiq MA, yang insya Allah akan memimpin Khatmil Quran dan menyampaikan tausiah pada acara kita hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersua dalam acara yang berbahagia ini. Salawat beruntaikan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Perkenalkan, saya Galih Rofiqoh, mahasiswi program studi ilmu keperawatan semester 6, sebagai pembawa acara dalam agenda Khatmil Quran dan Tausiah Ramadan dengan tema Merawat Spirit Ramadan, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu Khatmil Quran dan Tausiah, dan yang terakhir penutup. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Kepada beliau, disilakan. Sepertinya Bu Rektor belum gabung ya. Bu Rektor ada tamu, masih ada tamu katanya. Baik, kalau begitu kita lanjut saja karena Bu Rektor belum bergabung di room Zoom kita pada hari ini. Untuk sambutan kita lanjut kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Dr. APT Zilhadia MSI. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Gali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Ketua Ma'had Jamiah Islamiyah Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Shadiq, kemudian Bapak dan Ibu Wadek dulu deh Pak. Pada ibu-ibu Wadek, kemudian Ibu Kabak, Ibu Kaprodi, Sekprodi, Bapak Kaprodi, Sekprodi, kemudian Bapak Ibu Kasubag, kemudian tentu saja teman-teman dosen yang saya cintai, kemudian yang berbahagia dan kita banggakan bersama, teman-teman tenaga kependidikan dan tentu saja mahasiswa. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah, sejuk dan indah ini. Kembali kita bisa melakukan Khatmul Quran kita putaran yang keempat. Setelah sebelumnya 3 putaran kita lalui, dan ini merupakan Jumat keempat yang kita
lalui selama Ramadan ini. Alhamdulillah nggak terasa ya, luar biasa kita di Jumat pertama kita mendapatkan tausiah dari Pak Zudi, kemudian Jumat kedua dari Pak Suparto, Jumat ketiga dari Kiai Sarozi, kemudian sekarang di acara puncak ya, di terakhir di 10 hari Ramadan terakhir, insya Allah alhamdulillah berkenan Bapak Kepala Ma'had Jamiah Dr. Kiai Ahmad Sodik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai yang sudah berkenan untuk kembali sharing dengan kami, Pak Kiai. Kami sesungguhnya di Fakultas Ilmu Kesehatan ini sangat membutuhkan ilmu-ilmu ya, kalau orang biasa menyebut mungkin siraman rohani gitu ya, kebutuhan spiritual kami gitu ya, kebutuhan rohani kami gitu. Dan salah satu agenda kami untuk pemenuhan kebutuhan itu adalah melakukan tilawah Quran di Ramadan ini, mudah-mudahan jadi kebiasaan di bulan-bulan berikutnya. Lalu kemudian kami juga ingin untuk mendapatkan tausiah dari guru-guru kami yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini juga sebagaimana di pembukaan awal saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini adalah juga merupakan bagian dari acara sarana untuk pembinaan PNS ya, CPNS ataupun pegawai tetap, pegawai tidak tetap, semua sivitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga sebagai salah satu ajang bagi kami untuk terus menimba ilmu untuk bekal visi misi kita, yaitu mengintegrasikan ilmu kesehatan dengan keislaman yang senantiasa kita canangkan, kita cita-citakan untuk segera ikut yang mapan ya, kita terus mencari bentuknya mau seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan ke depan beberapa bulan lagi konsep integrasi yang kita usung akan semakin jelas dan konkret bentuknya sehingga kita semua memiliki satu pemahaman yang sama tentang ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kiai yang sudah berkenan untuk bersilaturahmi, berbagi dengan kami, dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang sudah hadir, kemudian juga jadi panitia, melancarkan sukses acara ini, dan insya Allah di Ramadan ini adalah khatmul Quran kita yang terakhir. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di Idul Fitri dan ketemu lagi di bulan Ramadan Karim berikutnya. Banyak maaf dari kami selaku pimpinan dari fakultas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. APT Zilhadiah MSI. Acara yang berikutnya yaitu Khatmul Quran yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Sodik MA. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Dekan, Ibu Dr. Zilhadiah, beserta seluruh para wakil dan seluruh sivitas akademika di Fakultas Kesehatan. Seluruh hadirin, hadirat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Sebelum saya memulai apa yang dimintakan, saya belum kita khataman dulu atau terus nanti mau itu begitu, nggih? Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خصوصا على هذه السماحة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا في هذا الرمضان من أتقائك وطلقائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار
النار اللهم يا الله اجعلنا في هذا الرمضان من أتقائك وطلقائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار بحرمة هذا ختم القرآن الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah sudah kita tunaikan khatmul Quran. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada seluruh yang sudah membaca dan Allah jadikan Quran senantiasa menjadi penerang hidup kita zahiran wa batinan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya diminta untuk berbicara tentang spirit Ramadan, tentang merawat spirit Ramadan. Merawat spirit Ramadan. Mungkin akan lebih baik kalau saya sambil tampilkan slide-nya biar ada hal yang bisa dilihat sebentar ya. Oke, tema ini menarik. Meskipun kita sedang berada di ujung Ramadan, di akhir Ramadan, kita hari ini membahas tentang persoalan yang sudah pasti kita akan lalui. Ramadan akan berlalu dan kita akan ditinggal Ramadan. Maka memang tidak ada yang pilihan yang paling bagus ketika kita sudah ditinggal Ramadan, kecuali kita harus merawat spirit Ramadan ini. Kalau kita lihat, sesungguhnya sebelum kita merawat Ramadan, merawat spirit Ramadan, kita harus tahu dulu apa saja sebenarnya capaian yang sudah kita capai selama Ramadan, sehingga kita bisa rawat. Kalau kita belum mengerti apa yang telah kita capai, tentu kita akan kebingungan apa yang akan kita rawat. Saya mengidentifikasi paling tidak ada 5 persoalan besar yang kita dapatkan dari Ramadan. Yang pertama, kita dapat doa mustajab. Mustajab. Pertama, kita dapat doa mustajab. Yang kedua, kita dapat maghfirah, ampunan dari Allah. Yang ketiga, kita dapat pembebasan dari neraka. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan itu. Kemudian ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Dan terakhir, sebagai tujuan utama puasa adalah menjadi pribadi yang muttaqi. Menjadi pribadi yang muttaqi. Baik, kalau kita coba lihat penjelasan dari Rasulullah atau dari Quran, dari para ulama tentang capaian-capaian tersebut, misalnya tentang kemustajaban doa. Ya. Itu dijelaskan oleh Imam Baihaqi, ya, dari Abdullah bin Amr bin As, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Bagi orang yang puasa itu saat berbuka, ya, saat berbuka itu ada doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ada doa yang tidak mungkin ditolak. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhu as-sha'imu hatta iftira wal imamul 'adil wa da'watul madlum. Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah di dalam hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjelaskan ada tiga kelompok yang tidak mungkin doanya ditolak. Yang pertama adalah orang yang puasa sampai dia buka. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang teraniaya. Maka kalau kita mengerti bahwa puasa itu menjadi sebab
doa kita mustajab, selepas Ramadan seharusnya kita bisa merawat puasa kita, puasa sunnah kita. Jangan sampai kemampuan menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, kemudian menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini, kemudian selesai begitu saja, tidak dirawat. Rawatlah kemampuan fisiologis kita dengan puasa ini, dengan puasa-puasa sunnah. Ingat bahwa puasa ini membuat posisi kita menjadi mustajab doanya. Kalau kita tidak puasa, tidak mustajab, belum tentu mustajab. Tapi begitu kita puasa, doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Ya, paling tidak puasa sunnah 3 hari setiap bulannya. Ya, tanggal 13, 14, 15, Ayyamul Bid. Kalau kuat lagi, Senin Kamis. Kalau lebih kuat lagi, bisa belajar untuk puasa Daud dan seterusnya. Jadi kebiasaan puasa itu menjadi hadiah yang harusnya kita rawat. Harus kita rawat. Kemudian yang kedua, ada ampunan yang Allah sediakan untuk mereka yang berpuasa ini. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah mengingatkan kita semuanya, barang siapa bisa puasa imanan wa ihtisaban, penuh keyakinan. Imanan berarti ijlalan wa ta'dhiman wa takriman. Di dalam melaksanakan perintah Allah itu dengan keyakinan, dengan ketulusan, dengan mengagungkan dan memuliakan perintah Allah itu. Cara menunaikan perintah Allah, puasa itu dengan pengagungan atas perintah Allah, wahtisaban dengan penuh perhitungan, tidak gegabah di dalam puasanya, tidak terjatuh kepada hal-hal yang membatalkan puasa, ya, menjaga diri juga dari segala yang menggugurkan pahala puasa. Maka kalau orang bisa menjaga itu semuanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa masa lalunya. Mungkin kalau sekedar tidak makan, tidak minum itu ringan. Kalau tidak makan, tidak minum ringan. Yang berat itu adalah memastikan kita terhindar dari yang menggugurkan pahala puasa. Karena Rasulullah juga memberikan warning bahwa ternyata banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan dampak apa-apa dari puasanya. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah berpesan, "Rubba sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubbal qa'im laisa lahu min qiyami illa as-sahr." Rasul menjelaskan betapa banyak orang yang puasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail tidak dapat apa-apa dari qiyamul lailnya itu kecuali capeknya bangun malam saja. Capeknya bangun malam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya dari yang demikian. Apa yang bisa membuat rusak puasa itu? Di dalam hadis riwayat Dailami, Rasulullah menyebut khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 yang membuat batal puasa itu. Pahalanya maksudnya. Puasanya sah, tapi pahalanya gugur. Yang pertama adalah al-ghibatu, menggunjing. Menggunjing, membicarakan aib orang lain. Menggunjing. Meskipun itu faktual, itu sesuai dengan apa adanya. Itu membuat puasa kita gugur pahalanya. Yang kedua adalah wan namimah, mengadu domba, provokator, provokasi. Maka perbuatan provokatif itu bisa menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga, wal kadhibu, bohong, hoax, yang sekarang ini begitu banyak menyebar di antara kita di medsos-medsos. Nah, yang demikian ini hati-hati, karena Rasulullah sudah mengikatkan, cukup kita itu disebut sebagai pembohong apabila setiap yang kita dengar kita sampaikan. Ya. Maka kalau konteksnya hari ini, kita disebut pembohong oleh Rasul kalau kita selalu nge-share apa yang kita dapat tanpa kita saring. Umat Islam adalah umat yang terpilih. Umat yang harus memiliki tingkat literasi data yang sangat baik. Umat Islam harus punya
kemampuan tabayun terhadap informasi data yang diterima, berita yang diterima, dan tidak melakukan penyebaran pada hal-hal yang sifatnya hoax. Karena itu bisa menggugurkan pahala puasa kalau kita bohong. Kemudian wanadharu bisyahawat, memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat juga menggugurkan pahala puasa. Dan yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. 5 itu akan menggugurkan pahala puasa. Di dalam riwayat Bukhari, Rasul juga menyebutkan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih wal jahla, falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa sarabah." Siapa yang tidak bisa berhenti dari ucapan-ucapan tanpa makna, ucapan-ucapan kebohongan, ucapan-ucapan provokatif, ucapan-ucapan mengandung fitnah, dan dia justru melakukan hal-hal itu, melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, maka kata Rasulullah, "Falaisa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa sarabah." Maka Allah tidak butuh, meskipun orang itu mampu menahan diri, tidak makan, tidak minum. Allah tidak itu. Allah tidak itu. Tidak dinilai oleh Allah. Masya Allah, kasihan ya. Tentu kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat-sifat yang bisa merusak. Dan kita jaga puasa kita dengan penuh keimanan, penuh kehati-hatian, agar kita bisa mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehingga kita keluar dari Ramadan benar-benar suci. Kalau kita sudah keluar dari Ramadan suci, maka jangan dikotori lagi. Jangan dikotori lagi. Kemudian yang ketiga, capaian agung Ramadan ini adalah bebas dari neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Nuaim, Al-Aitami, dan lain-lain. Hadis ini dinyatakan bahwa sahih. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa'un fi kulli yawmin wa lailatin. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah itu setiap hari dan malam Ramadan itu Allah senantiasa membebaskan seorang muslim mukmin yang berpuasa itu. Dan pada saat itu dia doanya mustajab. Tidak saja dibebaskan dari neraka, tapi doanya mustajab. Nah, ini di hadis yang lain dijelaskan bahwa setiap kita buka puasa, sesungguhnya saat buka itu saat inaugurasi juga. Karena kata Rasulullah, saat buka itu Allah akan menetapkan orang-orang yang terpilih, dia dibebaskan oleh Allah dari nerakanya Allah. Allahu Akbar. Maka betapa indah puasa itu, betapapun kita harus bersusah payah, tapi ujungnya adalah pembebasan dari neraka. Sebuah hadiah yang tak ternilai dari Allah untuk kita semuanya. Kemudian ada hadiah yang sangat fenomenal, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kita sama-sama sudah hafal ya, di dalam surat Al-Qadar itu ada kejadian-kejadian menarik yang Allah berikan, dan saya menyebut Lailatul Qadar ini adalah puncak spiritualitas Ramadan. Ya. Maka orang yang sampai bisa merasakan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pengalaman istimewa yang tidak akan pernah terlupakan, dan akan mampu menjaga diri ila yaumil qiyamah. Ya. Sampai nanti dia pulang ke hadirat Allah, bahkan sampai menghadap Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu minasyaitonir syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam Lailatul Qadar itu Allah menyebutkan nilai malamnya itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, berarti ada lompatan spiritual, ada kuantum spiritual yang bisa didapatkan oleh kita semuanya apabila kita menekuni malam-malam Ramadan, terutama di malam-malam akhir. Malam-malam akhir. Memang kalau kepastiannya ya, orang yang bisa merasakan yang di malam-malam terakhir. Tetapi kita juga harus mencontoh Rasulullah yang senantiasa menghidupkan 10 terakhir itu. Meskipun kita tidak bisa i'tikaf full di masjid, tapi kita berusaha lakukan peningkatan ubudiyah kita meskipun di rumah kita. Nah, kenapa? Karena Lailatul Qadar istimewa. Lailatul Qadar istimewa.
Saat Lailatul Qadar itu tanazzalul malaika warruh. Malaikat turun bersama ruh. Ini perdebatan para ulama. Ada yang menyebut al-malaikah itu sebenarnya yang turun bukan saja malaikat biasa, tetapi ada 70.000 malaikat dari Sidratul Muntaha. Malaikat Sidratul Muntaha turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Apa yang disebut dengan ruh? Ada yang menyebut ruh ini adalah Jibril. Tapi ada yang menyebut ruh ini adalah asal dari semua ruh kita. Yang disebut dengan ruhul qudsi atau ruh idhafi. Itu ruh yang paling agung akan turun juga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan ada salam-salam yang akan diucapkan oleh para malaikat, oleh Jibril, bahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan. Mendapatkan keistimewaan. Diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir bahwa salam-salam yang diterima oleh orang-orang saat Lailatul Qadar itu ada 3 macam. Untuk yang muslim yang tidur itu akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat, dan malaikat akan mengucapkan salam kepada orang-orang Islam yang tertidur. Adapun orang Islam yang sedang duduk membaca Quran, zikir, wirid, dia akan mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Sedangkan orang yang berdiri qiyamul lail, dia langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut salam dari Allah itu khusus untuk orang yang hatinya senantiasa bergelayut kepada Allah, yang batinnya tidak pernah terpisah dari Allah. Dialah yang bisa mendapatkan salam, yang semestinya salam itu baru diterima ketika orang itu sudah meninggal nanti di akhirat. Semua kita kalau masuk surga, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Ada hal yang kita tunggu-tunggu, kata para ulama mufassir, ketika orang masuk surga. Bukan sekedar masuk surganya, tapi yang ditunggu adalah welcoming speech dari Allah. Welcoming speech dari Allah itulah yang diceritakan di dalam surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nanti akan ada salam dari Allah. Salam dari Allah itu sangat indah, ya, sangat indah. Dan yang seperti ini kata para ulama bisa diterima oleh orang-orang yang sangat bersih hatinya saat Lailatul Qadar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia bisa mendirikan, bisa ibadah qiyamul lail saat Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosa masa lalunya. Sahih Bukhari, Muslim. Nah, ini Syekh Abdul Qadir menceritakan bahwa saat Lailatul Qadar itu turun 70.000 malaikat dari Sidratul Muntaha. Mereka membawa bendera dari 4 bendera cahaya. Jibril membawa 4 bendera cahaya. 4 bendera cahaya itu ditancapkan di Ka'bah, di makam Rasul, di Baitul Maqdis, di Bukit Tursina. Setelah itu Jibril akan memerintahkan para malaikat menyebar ke seluruh permukaan bumi, ke setiap rumah, ke setiap kamar, di kapal, di perahu, dimanapun orang mukmin berada akan didatangi oleh para malaikat. Ini memastikan bahwa Lailatul Qadar itu semua orang Islam pasti dapat. Cuma ada yang ngerasa, ada yang nggak ngerasa. Ada yang ngerasa, ada yang nggak ngerasa. Maka malaikat akan masuk kecuali rumah yang ada anjingnya, kecuali rumah yang ada babinya, kecuali rumah yang ada minuman kerasnya, kecuali rumah yang ada pezinanya yang tidak bertobat, kecuali rumah yang ada patungnya. Para malaikat bertasbih, bertakbir, bertahlil, beristighfar untuk umat Muhammad. Jibril memberitahu malaikat di langit, Allah telah mengampuni umat Muhammad yang soleh, dan Allah perkenankan yang soleh memberi syafaat pertolongan kepada yang berdosa. Allahu Akbar. Apa yang lebih indah dari yang diberikan oleh Allah dengan Ramadan? Umat Muhammad yang soleh diampuni dosanya, dan perantara umat Muhammad yang soleh, yang tidak soleh pun akan terangkat, terampuni dosanya karena doa dari orang-orang yang soleh yang akan beri pertolongan itu. Maka tasbih, takdis, pujian malaikat menggelegar menyambut dari maghfirah yang diberikan Allah kepada umat Islam. Di langit, sampai malaikat langit 7 pun bertasbih, bertakdis. Malaikat Sidratul Muntaha, surga ma'wa, na'im, adn, firdaus, hingga arsh, memekik tasbih dan takdis. Allah kemudian menyatakan, aku menyediakan karomah kemuliaan bagi umat Muhammad, mala ainun ro'at, yang belum pernah terlihat oleh mata siapapun, wala udhunun sami'at, yang belum terdengar oleh telinga siapapun,
wala khatara 'alal qalbil bashar, dan belum pernah terbersit di hati siapapun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan ini dalam kitabnya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haqq juz 2 halaman 13 sampai 14. Dan yang menarik lagi dijelaskan seperti tadi saya sudah sampaikan, yang dimaksud dengan salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa di Ramadan itu kita sudah dapat salam dari malaikat. Yang tidur dapat dari malaikat, yang duduk dapat dari Jibril, dan yang berdiri ibadah itu dapat dari Allah. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang tidak mendapatkan salam, maka ini adalah pemakan haram, pemutus tali silaturahmi, pengadu domba, provokator, dan pemakan harta anak yatim. Maka ini yang harus kita jaga, ya. Sampai selepas Ramadan, hindarkan makanan haram. Kemudian jangan sampai memutus tali silaturahmi. Orang tidak nyapa, tidak apa-apa, tapi kita harus nyapa. Batasnya maksimal 3 hari. Kalau sudah sampai 3 hari, cepat-cepat disambung. Nyambungnya itu minimal mengucapkan salam, assalamualaikum. Dia tidak jawab, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah nyambung. Iya. Salah tidak salah itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah nyambung dulu. Lalu pengadu domba, jangan sampai kita menjadi orang yang mengadu domba. Dan hati-hati dengan harta anak yatim. Kalau seandainya kita punya rumah yatim piatu, kalau bisa tidak mengambil, usahakan tidak usah ngambil. Jangan senang dengan harta yang demikian, karena bahaya. Tapi kalau memang harus mengambil karena untuk gaji para penjaganya dan lain-lain, maka itu harus dalam batas kewajaran. Tidak boleh sampai berlebihan. Kalau sampai berlebihan itu akan menjadi ancaman. Semangat yang begini ini harus kita jaga sampai kita keluar dari Ramadan. Dan yang juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir di dalam kitabnya, yang tidak dimasuki malaikat itu adalah gereja, sinagog, rumah api, rumah berhala, toilet WC, yang ada anjing, ada babi, ada minuman keras, dan ada pezina. Nah, yang terakhir, ya, hadiah terbesar Ramadan atau capaian teragung Ramadan itu adalah terbentuknya pribadi muttaqin, ya, pribadi bertakwa. Ini tujuan akhir kita. Kita boleh jadi dokter, kita boleh jadi profesor, kita boleh jadi direktur, kita boleh jadi pimpinan, kita boleh jadi apa saja di dunia ini. Tapi hati-hati, pangkat terakhir kita nanti ditentukan oleh seberapa kita mendekati derajat ketakwaan. Seberapa kita bisa mencapai pangkat itu. Tukang sapu yang bertakwa akan lebih istimewa besok di akhirat daripada dokter yang tidak bertakwa, gitu loh ya. Maka pimpinan, pejabat, menteri sekalipun yang tidak bertakwa akan dikalahkan oleh tukang gojek yang takwa. Maka dunia akan menjadi tipu daya saat orang nanti masuk di akhirat. Karena ternyata standar yang dipilih oleh Allah adalah ketakwaan. Menarik kalau kita melihat ukuran ketakwaan itu di surat Ali Imran. Itu Allah menjelaskan bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 ciri takwa itu yang harus lekat di dalam diri orang yang bertakwa. 1, kemampuan berderma yang sangat canggih. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Semua orang alim di Islam ini dicirikan dengan nilai yang substantif oleh Allah. Dan celakanya umat Islam biasanya mengukur orang alim itu dari tampilan luar. Ya. Dari tampilan luar, dari bentuk wajahnya, dari jilbabnya, dari pakaian takwonya, jubahnya, dan seterusnya. Ya, bahwa hal-hal tersebut perlu diperhatikan, tetapi hati-hati, bukan itu ukuran substansinya orang yang bertakwa. Ya, ukuran esensialnya orang yang bertakwa, kata Allah, pertama dermawan. Siapapun yang lebih dermawan, itulah yang punya indikasi paling tinggi ketakwaannya. Dan orang tidak bisa dermawan kalau dia tidak zuhud. Kalau hatinya itu tidak kecil dunia di hadapannya. Kalau orang itu merasa dunia itu hebat, orang itu susah untuk melepaskan dunia. Nah, orang kalau sudah masuk cinta Allah di hatinya, baru dunia itu akan terasa sepele, dan dia bisa melepaskan dunia itu untuk berderma. Saat dia berat maupun saat dia senang. Jangankan saat senang, saat susah saja dia itu dermawan. Kita bisa bayangkan betapa istimewa Allah memberi ciri orang takwa itu bisa berderma saat susah, saat miskin, saat terjepit. Gitu ya. Saat terjepit, saat dia tidak punya apa-apa, dia berderma. Karena berderma itu sudah jiwanya. Sudah jiwanya, tidak nunggu diketuk siapapun. Dia adalah
orang yang lebih memilih biarlah kalau harus susah saya dulu yang susah ya Allah. Dan hebat ya, ini adalah pribadi Isar yang mendahulukan orang lain bahagia dalam urusan duniawi. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Nah, ciri kedua orang yang bertakwa itu kemampuan menahan marah. Itu harus kita pelihara selamanya. Orang Islam tidak diizinkan oleh Allah menjadi pribadi yang tidak bisa ngontrol emosi. Kita ini bukan binatang yang kemudian liar ketika diprovokasi. Orang Islam itu orang yang memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Orang yang bertakwa itu tingkat olah emosinya itu sudah sebegitu keren, ya, sehingga tidak bisa diprovokasi. Tidak bisa diprovokasi, dia stabil. Kita selalu ingat bahwa kalau kepingin melihat orang itu alim, lihatlah saat marahnya. Kalau orang itu marah, dia tetap terjaga kalimatnya, tetap berada di dalam koridor Quran hadis, tetap keluar kata-kata yang bijak, orang alim orang itu. Ya. Tapi kalau sudah marah, kemudian dia sebut, dia absen satu persatu, temannya yang di Ragunan, ya berarti dia tidak jauh dari itu. Ya. Karena dia sudah menyebut sendiri teman-temannya. Yang terakhir, wal'afina anin nas, ciri capaian akhir Ramadan kalau kita memang orang bisa nyampe itu adalah pemaaf. Ya, pemaaf. Pemaaf itu tidak akan terjadi kecuali orang yang tingkat kasih sayangnya sudah sempurna. Jadi, karena kalau orang itu tidak sempurna kasih sayangnya tidak akan bisa memaafkan. Karena memaafkan itu tidak salah. Yang minta maaf itu yang salah. Maka orang yang memaafkan itu adalah orang yang posisinya menang, orang yang posisinya di atas angin, tapi dia kemudian memaafkan. Nah, memaafkan ini butuh jiwa besar, butuh kasih sayang. Hanya orang-orang yang pemaaf yang bisa. Kata Rasulullah, pemaaf orang bertakwa itu ukurannya bukan memaafkan biasa, tapi kemampuan memaafkan bahkan sampai orang yang zalim sekalipun. Dia mampu memaafkan. Masya Allah, itu pribadi yang sangat istimewa. Maka saya menyimpulkan ada 5 persoalan yang harus kita jaga setelah kita Ramadan ini, yang harus kita rawat. Pertama, doa mustajab itu harus kita jaga. Maka supaya mustajab doanya itu yang paling penting jaga diri dari yang haram. Belajar untuk selalu zuhud. Zuhud itu membatasi diri dari cinta dunia. Tidak harus miskin, tidak harus miskin orang itu. Karena kalau zuhud diartikan miskin itu salah paham terhadap konsep zuhud. Zuhud pada orang kaya terlihat dari kedermawanannya. Nah, zuhud pada orang miskin terlihat dari mencukupkan diri, tidak meminta-minta pada orang lain. Ya, jadi zuhud itu indah. Di orang miskin dia akan mencukupkan diri, di orang kaya dia akan dermawan. Nah, tapi orang salah paham dengan zuhud, sehingga kemudian dianggap tidak peduli lagi dengan kehidupan. Nah, itu salah. Yang kedua, merawat maghfirah. Dengan apa kita merawat maghfirah? Jaga taubat kita. Rasulullah itu ketika dapat ayat Al-Quran, a'udzu minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, istiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah, dan suruh istiqomah orang-orang yang mengikuti kamu yang sudah bertaubat. Itu Rasulullah pusing dapat ayat itu. Kata Rasulullah, Allah meminta yang berat. Allah meminta yang berat. Karena Allah tidak minta kita taubat. Allah minta istiqomah tobat. Kalau tobat sekali, nangis sekali ke Allah gampang. Kita salah, nangis-nangis ke Allah, ya Allah, nyesal sebagai syarat tobat. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Iya, tapi setelah itu ngelirik-ngelirik lagi. Setelah itu coba haram-haram lagi. Ya itu udah istiqomah. Yang diminta itu istiqomah dalam tobat. Selalu menyesal atas kesalahan-kesalahan. Nadam, syaratnya tobat itu 3. Pertama menyesal, an-nadam. Yang kedua iktiraf, mengenali kesalahannya. Orang nyesal nangis-nangis tapi tidak paham salahnya apa, ya tidak bisa berubah jadi baik. Nah, orang harus tahu kesalahannya apa. Nah, kemudian yang terakhir ikhlas. Dia cabut dari komunitas, dari keadaan yang tidak diridhoi Allah. Dia berubah menjadi pribadi baru yang lebih baik. Maka itu baru tobat. Dijaga agar kita selalu dapat maghfirah Allah. Kemudian pembebasan dari neraka.
Itu artinya kita harus menjaga kesucian diri dari segala dosa, terutama yang menjadi fokus di ibadah puasa. Kita harus lepas dari ribah, karena orang modern sekarang ini nganggap ribah, ngomongin orang lain itu seperti tidak dosa. Seperti nggak dosa, seperti hal yang biasa yang selalu ini menjadi buah bibir, namimah. Kemudian provokasi, adu domba. Berbicara tentang namimah ini, saya ingat kisahnya Nabi Musa. Di dalam kitab Tanbihul Mu'tarin itu dijelaskan oleh Syatul Wasya'rami. Nabi Musa itu pernah menghadapi paceklik. Kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah untuk melakukan istisqa, salat istisqa. Dan Nabi Musa salat istisqa bersama pengikutnya. Dan setelah salat istisqa, ternyata kemudian diberitahu oleh Allah, Musa, aku tidak mungkin ijabah. Tidak akan turun hujan. Kenapa? Kata Nabi Musa, ya Allah, kita kan sudah salat, sudah minta hujan. Allah mengatakan, karena di jamaahmu ada satu orang yang membuat doamu tidak bisa terijabah. Karena ada satu orang yang ahli namimah, provokator. Maka saya itu tidak takut kalau ada orang meskipun ribuan berdoa, tapi kalau di tengah-tengah mereka banyak provokator, tidak akan diijabah oleh Allah. Tidak akan diijabah, gitu loh ya. Satu saja ada provokator, tidak diijabah kok Nabi Musa, gitu loh ya. Apalagi kalau provokatornya banyak, tidak bisa. Jadi syarat untuk bisa diijabah dalam kebersamaan itu tidak ada yang namimah. Tidak ada yang namimah. Kemudian Nabi Musa bertanya, kalau begitu tunjukkan kepada saya, ya Allah, yang mana itu yang ahli ngadu domba itu, provokatornya itu siapa? Allah mengatakan ke Nabi Musa, loh, saya ngajari kamu jangan ngadu domba. Nah, kalau saya beritahu namanya, kan saya ngajari kamu untuk ngadu domba, kata Allah. Maka terus Nabi Musa bertanya, terus ini bagaimana ya Allah? Ini paceklik ini harus diakhiri. Allah kemudian beritahu, cari orang, namanya Fulan bin Fulan, dia tidak terlihat oleh siapapun sebagai orang yang dekat dengan aku, tapi dia adalah orang yang kalau meminta, aku tidak mungkin tidak ijabah doanya. Maka Musa menemui orang itu, kemudian dia datang, orangnya agak selengean, gitu ya. Cara doanya juga tidak standar orang-orang soleh. Tapi kita tidak boleh mendoa dengan seperti itu. Dia mengatakan kepada Allah, ketika disuruh, tentu dengan pandangan batin, Nabi Musa sudah bisa melihat ini orangnya. Kemudian saat itu, Nabi Musa meminta berdoa, dan dia berdoa. Doanya diantaranya dia bilang begini, ya Allah, apa sudah habis stok air di langitmu, sampai kamu tidak nurunkan hujan, sampai orang kekeringan, paceklik seperti ini. Ya Allah, apa sudah habis stok kemaafanmu, sehingga gara-gara dosa manusia engkau tidak turunkan lagi kemaafan atas mereka. Wah, Nabi Musa dengar doa begini, ini gregetan, mau dipukul orang itu. Tapi Nabi Musa diberitahu oleh Allah, Musa jangan biarin, doanya lucu, seneng saya. Jadi ya Allah, kadang-kadang ketulusan itu lebih diterima oleh Allah daripada redaksinya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita ribut dengan redaksi. Ribut dengan redaksi, ribut dengan ini. Padahal yang akan menentukan ijabah itu bukan redaksi, tapi ketulusan batin. Ketulusan batin. Nah, tapi walaupun begitu, redaksi juga penting. Ya, bungkus itu ya penting. Nggak boleh kita kemudian sembrono. Tetapi yang maha penting, yang lebih penting adalah isinya, ketulusannya. Itu yang harus kita jaga, sumpah palsu, kemudian qaulaz zur seperti tadi sudah dijelaskan, fahisyah, pornografi atau perilaku bodoh. Mudah-mudahan itu bisa menjaga kita dari api neraka sampai nanti kita pulang ke hadirat Allah. Kemudian yang hadiah Lailatul Qadar yang harus kita rawat adalah puncak spiritual yang pernah kita dapat di Ramadan ini jangan lagi turun. Walaupun kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, tetapi kita harus berusaha untuk tetap bisa terus naik. Saya senang dengan Bu Siti ini karena beliau sangat concern untuk menjaga spiritualitas di fakultas beliau, ya, tentu dengan seluruh sivitasnya. Begini, kata Rasulullah itu kan keimanan kita itu siklusnya 40 hari. Kalau orang dalam
waktu rentang 40 hari itu tidak ketemu penjelasan yang bisa menuntun kehadirat Allah, itu orang mengalami deklinasi spiritual. Kalau orang mengalami deklinasi spiritual itu tambah lama tidak tambah khusyuk, tambah lama tambah berani melakukan kesalahan-kesalahan. Ujung-ujungnya kalau terus dibiarkan bisa jatuh kepada dosa orang itu. Nah, maka caranya adalah menjaga agar terus dirawat. Di dalam waktu 40 hari itu harus bisa ditarik ke hadirat Allah lagi, tarik ke hadirat Allah. Nah, di Ramadan ini memang pesta kita. Karena di Ramadan ini besar-besaran, Masya Allah. Kita dapat menu yang lengkap. Menu yang lengkap. Tidak ada madrasah, tidak ada sekolah spiritual yang sebegini canggih yang Allah setting untuk kita ini. Pelatihan itu tidak bisa. Kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan itu, kita tidak bisa membuat pelatihan yang kemudian seluruh warga bangsa itu terlibat, semua anggota keluarga terlibat, Ramadan terlibat semua, anak, istri, sampai cucu-cucu, semua terlibat, Masya Allah. Di spiritualnya, para malaikat di langit terlibat semua, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kira apa Allah memfasilitasi itu? Kemudian setan dibelenggu, Masya Allah. Begitu dahsyat. Kemudian ada puasanya, ada sholat malamnya, ada Qur'annya, ada hatamannya, dan seterusnya. Pengajian-pengajian begitu banyak. Allah melimpahkan kebaikan di Ramadan. Kalau kemudian itu tidak bisa kita ambil sebagai momentum untuk melompat spiritual kita di hadapan Allah, maka kita tidak akan pernah bisa lagi menemukan momentum sebesar Lailatul Qadar itu. Maka itu kita jaga. Ya, tentu kita harus bisa berkaca kepada Nabi yang menjadi latar Lailatul Qadar itu. Rasulullah waktu itu cerita tentang Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, Nabi Yusuf bin Nun, dan Syamsun. Nanti kita urai lagi. Kemudian yang terakhir, menjadi pribadi yang muttaqin. Ya, pribadi yang muttaqin, tadi indikatornya itu kita jaga. Supaya kita senantiasa dermawan, simpati, empati, sabar. Gitu ya. Kemudian kita menjadi orang yang pemaaf dengan kedalaman cinta kasih. Nah, kemudian terakhir saya ingin menyampaikan kriteria yang harus dijaga. Orang itu kalau sudah Ramadan, itu apakah diterima Ramadannya atau tidak? Itu ada indikasi yang dibuat oleh ulama kita, Abu Nadrah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dia menjelaskan arba'un man kunna fihi falam yazdad bihinna khairan fadzalika alladzi lam yaqbalillahu minhu amalah. Ada 4 hal yang kalau orang itu sudah melakukan itu, tapi kok tidak tambah kebaikan setelah itu, maka itu ciri ibadahnya itu ditolak. Ya. Maka kita bisa melihat apakah Ramadan kita keterima atau tidak keterima itu dengan satu indikator, tambah baik atau tidak. Kalau tambah baik, berarti Ramadannya keterima. Jadi kalau misalnya penjelasan tadi, wah rumit, itu terlalu detail misalnya, sudah ambil saja satu poin ini. Ya, kalau orang itu kepingin merawat Ramadannya, orang yang sudah Ramadannya benar, itu pasti tambah baik. Ya, pertama, dari 4 hal itu, man ghaza, summa raja'a wa lam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yaqbalillahu minhu. Kalau ada orang ngakunya perang di jalan Allah, kemudian pulang dari perang di jalan Allah, kok dia tidak tambah baik? Katanya jihad tapi tambah benci tetangga. Katanya jihad tambah menyesatkan orang-orang Islam yang lain. Itu sudah ciri jihadnya itu sesat itu. Lam yaqbalillahu minhu. Allah tidak terima, tidak menerima jihad yang begitu. Wa man shoma syahrul Ramadan atau Ramadan, boleh dibaca Ramadan. Falam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yaqbalillahu minhu. Orang yang puasa bulan Ramadan, selesai puasa Ramadan kok tidak tambah baik, maka itu ciri Ramadan yang tidak diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Ramadan semacam ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Jadi ciri Ramadan diterima itu lebih baik. Waman hajja fardhan falam yazdad khairan fadzalika ayatun lam yaqbalillahu minhu. Begitu juga orang yang haji atau umroh, haji yang fardu, kemudian pulang dari haji tidak tambah baik, itu ciri hajinya tidak diterima oleh Allah. Hajinya mardud, tidak mabrur. Yang terakhir, wa man marido fa'ufiya wa lam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam tughfar anhu dzunub.
Siapa yang sakit, kemudian disembuhkan oleh Allah, dan dia tidak tambah baik setelah sembuhnya, maka itu ciri waktu dia sakit, Allah tidak ngampuni dosa-dosanya, tidak terampuni dosanya itu. Nah, demikian beberapa poin penting yang kita harus fokuskan ketika kita mau menjaga batiniah kita, menjaga spirit Ramadan yang sudah kita dapatkan, Saya lupa bertanya ini, apakah kita akan ada forum tanya jawab atau masih saya lanjutkan? Tapi saya mohon konfirmasi dulu. Sementara saya cukupkan. Bila itu ridhanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Furqon, ada tanya jawab nggak Pak Furqon? Ada Bu, biasanya Bu, kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 20 menit lagi Bu. Ya. Maaf. Pak Furqon masih di mute? Iya Bu. Ya. Ya Bu, kita masih ada waktu untuk tanya jawab sekitar 15 menit lah ya. Tanya jawab. Izin bertanya Pak Furqon. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Ini dalam hal wal'afina 'anin nas, kita untuk memaafkan orang lain terhadap hal yang telah diperbuat orang lain kepada diri kita, kita sudah maafkan, tapi selalu teringat, itu bagaimana Pak Kiai? Apakah sudah termasuk sebagai orang yang pemaaf atau belum Pak Kiai? Mungkin itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau melalui moderator? Langsung ya? Langsung aja Bu. Oke. Terima kasih Pak Nur. Sebenarnya kalau dalam perspektif kewajaran manusia, ya wajar orang sudah bisa memaafkan meskipun dia masih ingat, itu sudah termasuk hebat. Kemampuan memaafkan saja itu sudah hebat. Cuma memang Allah minta standar mutakin itu bukan itu. Saya baca di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya itu. Itu ciri orang yang sampai ke level kekasih Allah itu memaafkannya adalah ya'funa amman dzalamahu. Mampu memaafkan orang yang menganiaya. Kita kebayang. Wah itu. Jadi memang pribadi-pribadi istimewa. Kalau kita amati Rasulullah itu kemampuan memaafkannya, gak kebayang Rasulullah. Rasulullah itu kemampuan memaafnya sangat hebat. Saya kira kalau kita buka kehidupan Rasulullah itu dan kita dalami bagaimana tingkat spiritual dan kemampuan memaafkannya Rasulullah, kita akan terkagum-kagum. Orang punya kedalaman batin yang sebegitu stabil dan begitu mudah memaafkan. Kurang apa Rasulullah dihina di Mekah? Bagaimana orang dianiaya? Sumayyah mati ditusuk itu dari lisan sampai tembus kelaminnya. Kurang apa jahatnya itu? Ya. Kayak apa Rasulullah diusir dari rumahnya sendiri? Bayangkan Rasulullah itu punya derajat paling tinggi loh di Mekah. Dia klannya paling tinggi dan Rasul punya reputasi paling tinggi karena dari anaknya Abdul Muthalib itu yang paling alim, yang paling ganteng, yang paling bagus, yang paling diidolakan Abdullah gitu loh ya. Dan itu adalah bapaknya Rasulullah gitu. Bapaknya Rasulullah. Nah, tapi ya Rasul harus meninggalkan itu. Tapi ketika Rasul sudah bisa membebaskan Mekah, kita lihat itu, apa yang Rasulullah? Rasul mengatakan siapa yang ada di dalam rumahnya, meskipun masih tetap dalam kekafiran, selamat dia.
selamat dia. Siapa yang masuk Islam tentu selamat dan seterusnya. Tidak ada Rasul kemudian menghitung kamu dulu pernah gini, kamu dulu pernah gini, tidak ada. Tidak ada. Sebuah hal yang sangat istimewa. Rasul bisa menerima bahkan bagaimana Abu Sofyan itu kemudian masuk Islam ya diterima. Bagaimana anaknya Abu Jahal, Ikrimah diterima. Saya kadang-kadang ya bingung. Kita memang harus waspada dengan bahaya laten PKI ya. Tetapi kan di Islam tidak ada. Orang kemudian mencap anaknya karena kelakuan bapaknya itu kan nggak ada di Islam. Tapi kita juga repot itu gitu. Ya kita memang tetap harus hati-hati tetapi kan bagaimana kalau kita punya pikiran bapaknya jelek, anaknya pasti jelek, Ikrimah tidak akan pernah diterima jadi Islam oleh Rasulullah karena bapaknya Abu Jahal gitu loh ya. Bapaknya Abu Jahal yang Masya Allah Fir'aunnya Rasulullah itu. Fir'aunnya Rasulullah gitu loh. Tapi Rasul bisa terima. Mungkin kalau Rasulullah begitu cara pikirnya, Muawiyah tidak akan pernah jadi sahabat Rasulullah karena bapaknya Abu Sofyan itu adalah musuh Rasulullah. Jadi saya kira kemampuan memaafkan itu menjadi unsur yang menentukan dari dakwah Rasulullah dan itu harus menjadi satu dengan diri kita. Kadang-kadang memang orang yang hebat memaafkan orang lain itu mungkin saja di dunia ini bisa terkalahkan. Kadang-kadang dia bisa dihinakan karena kesabarannya. Tetapi nilai itu tidak cuma di dunia, ada akhirat. Ada akhirat. Tapi saya yakin dengan Al-Quran yang mengatakan walal akhirah wal akhiratu khairun liman ittaqa. Ya, jadi yang terakhir itu pasti yang istimewa bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi wal akibatul littaqwa. Dan akibat terakhir itu adalah miliknya orang yang bertakwa. Kisah hidup yang indah itu miliknya orang yang bertakwa, ya, bukan miliknya orang yang tidak takwa. Jadi menurut saya di dalam kajian Quran itu kita mengenal dua kata kemaafan itu. Bisa menggunakan kata yaghfiru, ghafara. Ya, bisa menggunakan kata ya'fu. Bisa yaghfiru, bisa ya'fu. Para ulama memberitahu kita bahwa kalau yaghfiru itu memaafkan tapi ada kerenjalan hati, masih ingat gitu ya, masih ingat. Ya tak maafkan cuma ya jangan diulangi lagi gitu. Kalau ketemu orangnya kita masih ingat, kamu dulu ini masih tetap ada dan kadang-kadang itu bisa bertahun-tahun. Kadang-kadang sampai gede, salahnya waktu dia kecil, masih ingat terus, Masya Allah. Dan ini loh, menurut saya seru begini ini. Tapi yang diminta oleh Allah bukan yaghfiru, tapi ya'fu. Memaafkannya yang levelnya yang ya'fu itu memaafkan yang tidak ada lagi luka. Memaafkan yang tidak menyisakan dendam, tidak menyisakan kemarahan. Ya'fu itu memaafkan yang sudah dasarnya kasih sayang. Makanya tadi saya bilang, orang tidak akan bisa ya'fu kalau dia tidak penuh sifat kasih sayangnya. Jadi memang saya melihat, wah ini 3 sifat takwa ini benar-benar ngunci. Benar-benar ngunci itu. Orang tidak akan bisa berderma kalau jiwa empatinya, simpatinya itu tidak sempurna. Itu yang pertama. Orang tidak akan bisa menjadi orang baik kalau tingkat kestabilan emosinya tidak benar. Yang kedua, yang ketiga itu, orang tidak bisa memaafkan kalau kasih sayangnya itu tidak sempurna. Coba kalau seandainya Islam itu semua menuju ke titik ini. Betapa kerennya orang Islam itu. Ya, betapa kerennya orang Islam itu. Saya kira tidak akan ada orang yang tidak tertarik ke Islam itu. Saya lihat misalnya begini. Memang pribadi-pribadi hebat itu punya kestabilan batin yang maha dahsyat. Kita melihat Nabi Ibrahim. Ya, kita tidak mampu begitu. Tapi paling tidak contoh ini membuat kita bisa terus berusaha untuk meniru. Kalau di Sahih Bukhari itu dijelaskan kan waktu Nabi Ibrahim itu sudah ditarik ke tepel besar, mau dilempar ke api yang berkobar-kobar itu, pakaian Nabi Ibrahim sudah robek itu karena tarikan ke tepel besar itu, bumi ini jerit ke Allah, kata Rasulullah. Dan mengatakan, ya Allah saya tidak terima kalau sampai kekasihmu didolimi. Izinkan saya membuat gempa besar, akan saya porak-porandakan api itu.
Angin itu juga jerit ke Allah. Saya tidak terima ya Allah kalau Ibrahim akan disakiti. Izinkan saya membuat badai, tornado besar yang api ini akan kocar-kacir. Langit pun tidak terima. Ya Allah, saya tidak terima kalau Ibrahim dibeginikan. Saya akan turunkan hujan hebat, padam api. Tapi apa Allah sampaikan kepada bumi langit yang sudah gregetan, padahal kita tidak bisa membayangkan bumi langit bisa gregetan ini. Ya, padahal mereka tidak punya emosi. Itu kayak apa? Tapi saat itu Allah mengatakan, nanti dulu Ibrahimnya sih tenang. Ibrahim belum mengeluarkan doa sepatah kata pun. Waduh, memang di sini bedanya. Kalau orang besar itu kalau menghadapi musibah itu tidak bingung dengan ucapan doa. Tapi bingung menata hati dan menyelesaikan dengan berbagai solusi. Itu yang dipilih. Ingat Nabi Ayub ketika dia kena sakit sebegitunya. Tidak pernah dia berdoa. Dia cuma ketika ngelihat istrinya sudah potong rambut, rambutnya dijual itu, dia kecewa sebenarnya, tapi kekecewaannya hanya membuat dia menyatakan begini ke Allah, Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penderitaan ini telah menyentuhku. Bukan ya Allah aku sakit, enggak. Ya Allah, penderitaan ini telah menyentuhku, tapi aku tahu Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Saya baca ini, kena ujian kayak begini loh, harta dihabisi, kemudian anak dimatikan satu persatu, istri meninggalkan semua, dicampakkan dari masyarakat, habis seluruh reputasinya, sampai dia harus berada di dalam hutan, tidak punya apa-apa, tidak doa. Tetap positive thinking kepada Allah. Betapa banyak kita ini kena pandemi ini sudah rusak kita imannya, dan sudah tidak percaya lagi ada Allah. Itulah ya, doanya sudah tidak kuat menyandar ke Allah. Sepertinya sudah mau frustasi dengan ujian-ujian begini. Nggak bisa. Ya, kita harus punya kekuatan yang seperti dicontohkan para nabi. Ibrahim mengalahkan langit, bumi, angin, udara. Kesabarannya. Begitu melayang Ibrahim dilempar, malaikat Jibril langsung datang. Ibrahim, aku harus bagaimana? Bayangkan. Jibril yang siap nolong. Tapi Nabi Ibrahim dengan tenangnya mengatakan, aku tidak butuh kamu. Yang aku butuhkan itu Tuhanmu. Sambil mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu Nabi Ibrahim hanya menyandar ke Allah, tentu kita belum sanggup sampai ke level ini. Tapi saya sekedar mencontohkan bagaimana stabilnya orang di level takwa yang paling tinggi itu. Maka pada saat itu Allah sendiri yang berperan. Allah kemudian menyatakan kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Begitu Allah yang berperan, tidak ada gempa, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada yang rusak, apinya yang diminta dingin oleh Allah. Kalau kita tahu saat Nabi Ibrahim 40 hari, 40 malam api itu baru padam. Tapi lucunya di sekitar Nabi Ibrahim itu tumbuh rumput. Pada saat api itu berkobar-kobar di mata orang zahir. Allah bisa membuat apa yang di mata orang lain itu susah, tapi orang yang merasakan itu nikmat. Allah bisa membuat di mata orang lain ini pandemi menyulitkan, tapi kalau Allah berikan kenikmatan di dalam pandemi, bisa saja orang itu meskipun pandemi tetap nikmat, keluarganya tetap rukun, tetap indah semuanya. Allah bisa berikan kenikmatan di dalam sesuatu yang tampaknya kesusahan itu. Itu hebatnya. Maka di sini kita belajar dari para nabi untuk belajar sabar, belajar memaafkan. Rasulullah jauh lebih canggih lagi dari itu. Ya. Jauh lebih canggih. Ketika Rasulullah di Taif, Rasulullah dakwah. 19 hari Rasulullah dakwah, wakil 14 hari. Ya. Itu Rasulullah dakwah berdua dengan Zubair bin Awam. Kemudian Rasul tidak mendapat simpati satu orang pun. Dakwah 14 hari tidak punya pengikut satu pun. Ketika Rasulullah mau pulang malah dihadang. Dihadang oleh masyarakat Taif, enak sekali kamu pulang dengan aman. Dilempari batu. Sampai kata Zubair, sampai kayak orang gendeng. Kita itu sampai kayak orang gendeng, lari ke sini, dilempar, di sini lempar. Saat itu Allah menurunkan malaikat Jibril, malaikat penguasa gunung, karena Taif diapit oleh gunung-gunung. Jibril mengatakan, Muhammad ada salam dari Allah. Aku membawa malaikat penguasa gunung di seluruh dunia. Dia tidak boleh melakukan apapun hari ini kecuali atas perintahmu. Malaikat penguasa gunung juga mengatakan itu, Muhammad, aku tidak boleh melakukan apa-apa hari ini kecuali atas perintahmu. In syi'ta damtamtu alaihimul jibal. Kalau kamu izinkan, hari ini juga gunung-gunung ini aku ledakkan semua. Biar mati musuh-musuhmu ini. Kalau kamu izinkan, batu-batu di gunung ini tak keluarkan. Biar pecah kepala mereka yang sudah melempari batu kamu. Kalau kamu izinkan, akan aku buat longsor hebat. Sehingga mereka terkubur hidup-hidup. Tinggal ya, begitu saja.
Rasul ngomong iya, selesai itu orang Taif. Jibril sudah siap, malaikat terkuatnya Allah sudah siap backup Rasulullah. Dan Allah ridho. Rasul mau melakukan apapun Allah sudah ridho. Bayangkan. Tapi lihat Nabi kita, stabilnya batinnya. Kata Rasulullah kepada malaikat penguasa gunung, ya malakal jibal, fa inni ati bihim. Yakhruju minhum dzurriyyatun yaquluna la ilaha illallah. Hei, malaikat penguasa gunung, aku ini didatangkan Allah meskipun kepada orang kafir itu bukan untuk membunuhi mereka. Aku ini didatangkan kepada mereka, meskipun mereka kafir, aku akan tunggu sampai ada keturunannya yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalau bukan dari dasar kasih sayang yang hebat, tidak bisa jadi nabi. Maka saya bingung kalau ada orang dakwah tapi tidak punya sifat kasih sayang. Niru siapa? Niru siapa? Kalau orang begitu kerasnya, begitu kasarnya, niru siapa? Kita itu harus ya'funa amman dzalamahu. Kita harus pemaaf gitu ya. Kita harus punya kasih sayang, stok kasih sayang yang banyak. Maka harusnya jangan dakwah kalau belum bisa menyayangi orang lain. Jangan dakwah kalau tidak punya cinta kepada kemanusiaan. Karena itu akan membuat citra buruk terhadap Islam itu sendiri. Saya kira berkata Pak G. Ngapunten. Bahkan mungkin kita masih ada waktu sekitar beberapa menit. Assalamualaikum. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Nama saya Raihana Nadra Alkaf. Saya ingin bertanya terkait dengan istiqomah tadi, Kiai. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita gitu dengan tadi Pak Kiai juga udah menyebutkan bahwa kita bisa dengan menghindari apa-apa yang membuat kita berbuat dosa gitu. Nah, kebetulan Nana juga kerja di LSM, Pak Kiai. Jadi kan banyak teman-teman yang terkena narkoba, Pak Kiai. Nah, untuk menghindari lingkungan itu kan cukup sulit ya bagi mereka itu. Mereka harus keluar dari lingkungan, sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkungan tersebut, begitu, Pak Kiai. Bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan dalam konteks seperti itu, Pak Kiai? Bisa dikasih tipsnya nggak untuk bisa disebarkan juga tipsnya? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Jadi memang kalau teori itu gampang, ya, tapi praktek itu ternyata memang ruwet. Istiqomah itu memang bagaimana indahnya Allah memuji-muji orang yang istiqomah itu. Bahkan Allah ridho, rela Allah itu meskipun sedikit, yang penting istiqomah. Ya. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah yang paling senang itu perbuatan orang itu yang konsisten, yang istiqomah, meskipun sedikit. Meskipun sholat malam cuma 2 rakaat, asal istiqomah Allah senang. Daripada cuma sekali sholat dari Isya sampai subuh, tapi setelah itu tidur terus nggak pernah qiyamul lail, nggak senang. Nggak senang. Yang istiqomah itu yang Allah sukai, betul. Dan istiqomah itu karomah. Istiqomah itu karomah. Ya, karena itu tidak semua orang punya istiqomah. Jadi kalau orang punya istiqomah berarti dia diberi karomah oleh Allah. Itu karomah yang hissi. Karomah yang maknawi. Yang justru karomah yang istimewa. Ya, kalau karomah bisa terbang, setan juga bisa terbang, jin juga bisa terbang. Gitu loh ya. Kalau cuma jalan di air, setan juga bisa jalan di air, jin juga bisa membuat orang bisa jalan di air. Itu bisa ditiru. Ya, karomah jenis itu bisa ditiru. Tapi kalau ada orang istiqomah qiyamul lail, memang setan bisa qiyamul lail istiqomah. Nggak akan bisa. Gitu loh ya. Kalau orang istiqomah jujur, istiqomah sabar, memang setan bisa jujur, sabar, nggak bisa. Itu istimewanya. Karena jenis istiqomah ini nggak bisa ditiru oleh jin setan. Karena itu dia menjadi ukuran. Kalau orang itu benar orangnya Allah, itu akan bagus dalam hal-hal istiqomah kebaikan. Itu. Jadi makanya kemudian mendidik anak-anak yang semacam ini untuk bisa istiqomah pasti berat. Karena dia pernah sampai pada keadaan batin yang, kalau Imam Ghazali di kitab Ihya kan menjelaskan kerusakan batin itu pada 4 level.
4 level. Mungkin kalau dokter nyebutnya stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 gitu ya. Jadi kata Imam Ghazali itu stadium 1 itu namanya jahil. Jahil itu bodoh. Cirinya itu ketika orang itu melakukan kemaksiatan dosa, tapi dia itu tidak tahu kalau itu dosa. Cuma gara-gara diajak teman-temannya. Dan dia tidak ngerasa enak. Jadi kalau dia kena narkoba misalnya, ya dia nyoba narkoba itu ya pusing, tidak enak, gitu ya, tidak enak. Cuma dia ikut-ikutan saja. Yang begini nih gampang, dinasehati, jangan kamu teruskan, bahaya. Itu melanggar Quran, melanggar hadis. Quran sudah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu rusak sendiri, bunuh diri, tidak boleh. Itu sama saja bunuh diri pelan-pelan. Kebuka pikirannya, tobat dia. Kalau dia jenisnya jenis stadium 1. Tapi kalau stadium 2, Ghazali nyebutnya jahil wal fasik. Stadium 2 itu ya bodoh, ya jahil wadol. Jahil wadol. Ya bodoh, ya sesat. Nah, jenis kedua ini bukan tidak tahu itu salah. Tahu kalau ngeganja itu sebenarnya perbuatan salah, tahu. Tapi dia tidak bisa lepas. Sudah tidak bisa lepas. Itu cirinya. Dia tahu salah, tidak bisa ninggalin. Dia tahu baik, tidak bisa ngerjakan. Tidak bisa ngerjakan. Ini batin sudah stadium 2. Nah, kalau stadium 1 itu cukup dengan nasihat singkat, stadium 2 ini tidak cukup, Bu. Harus dengan nasihat panjang. Jadi kalau cuma kita ceramai sedikit, anak-anak yang terlanjur sudah jatuh ke dosa dan dia tidak bisa ngelepas diri dari dosa itu, tidak bisa. Jadi kita harus tunjukkan dampaknya, kita jelaskan hasil risetnya, kita tunjukkan argumen-argumennya, karena dia mengalami terperosok ke lembah batin hitam yang lebih dalam, gitu ya. Sehingga dia butuh terang yang lebih banyak, karena itu harus dijelaskan. Dan tidak cukup dengan itu, harus didampingi. Jadi kita tidak bisa, kalau yang tadi kita bisa percaya, kamu jadi baik ya, sudah sekarang sholatnya yang ditata lagi, insya Allah itu jalan. Tapi yang kedua, ibu harus pantau itu. Ini sholat benar enggak anak ini? Ini anak ini benar-benar berubah enggak ini? Harus dipantau. Ini benar-benar enggak temannya ini? Harus, kata Imam Ghazali, kalau itu harus dikontrol. Enggak bisa kemudian kita mandiri, kemudian meyakini dia bisa, itu enggak bisa. Nah, yang ketiga, itu sudah stadium 3. Udah ruwet ini mulai. Apa kata Imam Ghazali? Ini sudah jahil, dol, fasik. Ya. Sudah bodoh, sesat, rusak sudah. Ruhaninya rusak. Nah, ruhani rusak itu cirinya, dia menikmati kemaksiatan. Jadi kalau orang itu kemaksiat sudah nikmat, apa kata penyanyi-penyanyi itu? Selingkuh itu indah. Oh, selingkuh kok indah? Itu stadium 3. Itu stadium 3, itu statement ini stadium 3, karena dia menikmati maksiat. Jadi kalau orang sudah mengatakan minum khamr itu nikmat, kalau orang sudah mengatakan bahwa narkoba itu nikmat, itu stadium 3. Nah, stadium 3 ini kata Imam Ghazali, aslinya ceramah tidak bisa masuk. Sudah tidak usah dibawa orang ahli agama, percuma. Tidak usah terus saya dibawa, oh Ustaz ceramain, percuma, dia tidak butuh ceramah. Dia tidak butuh ceramah, itu udah buntu, otaknya udah buntu, tidak bisa nerima Quran hadis, tidak masuk itu. Tidak masuk. Orang lagi kebelet maksiat, terus Allahu Ta'ala fil Quranil Karim, tidak akan didengar. Allah Rasulullah SAW tidak akan ngefek. Sudah bicara saja pada hal-hal yang sifatnya dekat. Kalau kamu minum arak terus, ini loh efeknya, ini hasil penelitiannya, ini loh contohnya, ini gambarnya, ini videonya. Kalau kamu narkoba terus, ini loh videonya, ini video, setelin video. Ya, tunjukkan yang langsung, efek-efek langsung. Saya yakin panjenengan lebih hebat daripada saya. Nah, dakwah jenis ketiga ini jenengan yang hebat. Saya tidak bisa itu, kalau menjelaskan begitu-begitu itu, orang kesehatan yang lebih canggih. Gini. Tapi maka jangan ragu, ilmu sampean itu ilmu yang level ketiga loh, justru kiai tidak bisa. Gitu ya, kiai tidak bisa. Jadi kan yang bisa di situ.
tunjukkan ini, efeknya ini. Ya memang tidak keluar dalil, tidak apa-apa. Yang penting efeknya orang tobat. Meskipun dalil banyak, nggak tobat ya untuk apa? Meskipun tidak bawa dalil, tidak bawa Quran, tapi efeknya orang tobat, ya sampean sudah membawa orang ke jalan Allah. Kadang-kadang kan itu hebatnya orang-orang yang tidak mengerti, sehingga dia tidak merasa berdakwah. Padahal sudah berdakwah. Gitu loh ya, karena tidak pernah mengucapkan Quran, tidak mengucapkan hadis, dia terus merasa, ya Allah, aku ini gimana, hidup ini belum pernah berdakwah. Padahal yang disadarkan dari narkoba udah banyak, padahal yang dientaskan dari perbuatan dosa udah banyak. Itu lebih canggih dakwahnya. Itu lebih canggih dakwahnya. Nah, itu cirinya adalah kalau orang menikmati maksiat. Kalau orang sudah menikmati maksiat, ini sudah ruwet. Ya, maka hadirkan sesuatu yang berdampak dekat dan itu bisa merusak dirinya. Ya, tentu dengan diskusi, dengan dialog. Yang terakhir ini sudah paling parah. Nah, Imam Ghazali menyebut jahil, wal dhal, wal fasik, wasyarir. Ini sudah biangnya maksiat, biangnya dosa. Dan itu pakarnya maksiat ini sudah. Orang ini cirinya dia bangga dengan kemaksiatannya. Jadi kalau orang sudah bangga dengan maksiat, itu sudah tidak bisa. Ya, sudah bisa. Imam Ghazali sudah nyerah itu. Kata Imam Ghazali, rasanya sudah tidak ada pintu dakwah untuk orang begini ini. Kecuali cari ibunya, suruh banyak doa. Bayangkan Imam Ghazali saja sudah begitu. Tapi kita sebagai akademisi tidak boleh, tetap kita cari jalan, tetap kita coba untuk bisa ini ya, kita cari bagaimana solusinya untuk bisa menemukan ini. Dan tentu pikiran-pikiran dekat yang bisa, terlalu jauh dia tidak akan mampu mempertimbangkan. Nah, yang semacam ini pasti harus ditunjukkan dengan misalnya kalau dia misalnya ada orang yang bangga dengan selingkuh, foto saja dia pas selingkuh itu. Kemudian beritahu kalau kamu tetap begini tak tunjukkan pimpinan, hancur kamu karirmu semua. Kalau tetap begini tak upload di media sosial, rusak kamu misalnya. Tapi kita yang kena malah kalau upload media sosial. Ya maksudnya bagaimana cara untuk bisa membuat orang ini sadar itu dengan cara-cara lain. Tapi Imam Ghazali mengatakan ketiga, keempat ini doa yang hanya tersisa, yang lain sudah susah. Nah begitu ya. Jadi memang mengeluarkan anak-anak dari komunitas buruk itu tidak gampang. Tidak gampang. Dan kalau orang narkoba tidak bisa keluar dari komunitasnya, susah sembuhnya. Saya nggak tahu bagaimana cara sembuhnya. Nanti kan diajak lagi. Dan anak-anak itu peer group-nya lebih kuat daripada orang tua dan siapapun. Jadi memang pelajaran besar bagi kita adalah bi'ah Islamiyah itu. Melahirkan lingkungan yang islami. Lingkungan virtual yang islami. Itu mendesak, tidak bisa enggak. Tidak bisa enggak. Anak-anak kita banyak yang terperosok pada game-game yang sudah tidak islami dan seterusnya dengan cara main yang sudah tidak islami. Itu menghentikannya susah. Saya sendiri juga bingung mikir gimana caranya menghentikan yang semacam ini. Karena kan kalau kita mau tarik orang dari situasi yang tidak baik, kan kita harus bisa membuat situasi tandingan yang baik, gitu loh ya. Kalau kita mau cabut dia dari narkoba, itu kita harus punya situasi yang selevel dengan narkoba, tingkat kesenangannya, sehingga dia bisa memilih ke situ. Nah, kalau kita tidak bisa hadirkan itu kan repot juga. Ya pasti kita pakai ancaman-ancaman, gitu ya, pakai ancaman-ancaman. Tetapi tidak istimewa. Kalau kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih, itu mungkin akan lebih baik. Mungkin banyak teori-teori yang panjenengan bisa dalami untuk melengkapi penjelasan ini, tetapi dasar-dasar di kajian keislamannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Apunten, ya. Baik, terima kasih, Sodik. Ini kita waktunya, suara saya kedengaran? Ya. Terdengar, Pak. Ya, kita waktunya sudah lewat dari jam 10.30, sekarang jam 10.42. Kami serahkan kepada audiens, mungkin memang masih ada yang ingin bertanya. Kalau memang ada yang ingin bertanya, cukupkan. Tapi sepertinya beliau sudah mencukupkan. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, sudah kita cukupkan tanya jawab kita. Kemudian ini menyampaikan amanat dari Bu Dekan. Beliau di
WA oleh Bu Rektor yang menyampaikan permohonan maaf karena Bu Rektor saat sekarang ini sedang ada pertemuan dengan Ikalwin yang mereka sudah dijadwalkan sejak lama. Jadi salam saja. Beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Fitri untuk Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarifiyah Jakarta. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, karena sesi tausiah kemudian juga dialog tanya jawab sudah selesai, saya tadi mohon maaf ngambil alih acara karena tadi informasinya pembawa acaranya terlempar keluar. Sekarang sudah masuk kembali. Saya kembalikan lagi kepada Ananda Gali Rofikoh untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Furqon dan mohon maaf kepada Ibu Bapak karena sedikit ada trouble tadi, jadi terlempar keluar. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq MA selaku Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menyampaikan tausiah ataupun mau'idhahnya pada kita hari ini. Semoga dapat menjadi pedoman bagi kita untuk mempertahankan spirit Ramadan ini. Memang Ramadan itu sudah mulai memasuki penghujung bulan, yang berarti beberapa hari lagi bulan mulia ini akan segera terlewati ataupun meninggalkan kita gitu. Tapi insya Allah spirit Ramadan masih menggelora dalam diri kita untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan semoga di penghujung Ramadan ini, Allah masih memantapkan semangat kita untuk terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan ketakwaan kita gitu. Dan semoga keistiqomahan seperti yang Bapak Kiai Shodiq tadi sampaikan, semoga keistiqomahan itu terus tertanam di dalam diri kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, bukan hanya di bulan Ramadan ini, tapi di bulan-bulan seterusnya. Amin Allahumma amin. Dengan berakhirnya tausiah yang telah diberikan tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini, yaitu acara Khatmul Quran periode terakhir. Untuk itu, mari kita akhiri acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Gali Rofikoh. Foto dulu, foto bersama dulu. Oh iya. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon kesediaan waktunya untuk dokumentasi terlebih dahulu. Ya, diharapkan kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Ya. Tukang fotonya silakan Bu Julia. Saya ambil alih ya. Kita Ibu dibuka ininya, videonya. On cam kalau bisa on cam. Ada 3 halaman. Di foto ya. 1, 2, 3. Halaman pertama. Ada Oh enggak Bu, ini fotonya ya? Ada Prof. Rusmin ya. Prof, selamat datang Prof. Ini halaman kedua. Halaman kedua nggak ada fotonya. Nggak ada videonya. Nggak ada videonya. Sepi. Ya, sambil foto, makasih buat Sivitas yang dari luar Fikes. Makasih udah gabung ya, ada Pak Abdul Aziz, ada Pak Junaidi Darussalam ya. Ada Prof. Rusmin, alhamdulillah udah lama nggak ketemu ya Prof. Amin, sehat kita semua ya. Amin. Amin, sehat Prof. Oh ya, Pak Ustadz, Pak Kiai. Iya, Prof. Ya. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Doa yang Mohon sama doanya Pak Kiai. Sama-sama, mudah-mudahan semua kita sehat. Amin. Kiai kuliahnya mendalam dan meluas. Oh hebat. Iya, Masya Allah ya Prof. Insya Allah. Amin, doanya Prof. Baik.
Baik, acara yang berikutnya yaitu penutup. Setelah kita melakukan sesi foto bersama tadi, saya Gali Rofiko selaku pembawa acara pada hari ini mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah kata dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gali. Terima kasih banyak Pak Kiai. Oke, sami-sami Ibu. Oke. Saya pamit Bu Zulita, Prof, semuanya ya, pamit semuanya teman-teman. Oke.